الفاتحة. أن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم، ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين، ويجعلنا من الراضيين المرضيين الهادين المهتدين. ومن حضر هذا البرنامج يكتبه الله من المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه أجمعين ومحبتهم، ويصلح لنا الأحوال ويتقبل منا الأعمال ويبلغنا منازل الرجال. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين، وابسط فيه يا رب بساط رحمتك الخاصة ومحبتك الخالصة على عبادك أجمعين، رحمة يذهب بها القحط والقبض والهم والبلاء والوباء. وأبقي يا رب أعوامنا المستقبلة في مسرات وأفراح وسرور ونشراح، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من على المؤمنين بأجل إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Yang saya hormati Ketua Rabithah DPW Jawa Timur dan juga Ketua Bidang Dakwah DPW Rabithah Al-Alawiyah Jawa Timur dan semua jajarannya, Forum Dokter Rabithah Al-Alawiyah Jawa Timur, ikhwani, akhwati, rahimakumullah, as'adakumullah. Pada kajian tematik pada malam hari ini tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dan mengawali hari-hari kita, bulan-bulan kita dan tahun-tahun kita serta menit dan detik-detik kita ini insyaallah di dalam ketaatan kepada Allah taala, di dalam manfaat untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Faminal ma'lum anna tarbiyah min ahammir rakaiz. Kita ketahui bahwa pentingnya tarbiyah ini adalah merupakan pilar yang paling pokok, sendi yang paling penting, wa 'alaiha madarus shalah fil alam. Karena dengan adanya tarbiyah ini, maka kesolehan atau kelayakan alam ini akan tercipta. Kebaikan alam semesta ini akan tercipta, begitu pula juga dengan fasadil alam wa fasad abnaina wa banatina pula juga akan terwujud bila tarbiyah yang kita berikan kepada mereka adalah tarbiyah bukan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian tematik mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi orang tua tujaha abnaihim wa banatihim, wajib bagi orang tua terhadap anak-anak mereka, putra dan putri mereka, mempersiapkan pribadi mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang muttaqin, thabitin alal qadamil qawim wa siratihil mustaqim. Nah, karena dikatakan yang pertama adalah yang perlu untuk kita garis bawahi adalah at-tarbiyah manzur rabbani. Tarbiyah ini adalah merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali ini untuk kita perhatikan. Karena mafhumnya tarbiyah itu adalah melaksanakan atau menguatkan benteng alal awamir al-ilahiyah untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Menguatkan benteng al-awamir al-ilahiyah wajtinabin nawahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hirasatul awamiril ilahiyah wa tatbiquha wa tanfidhuha fil waqi' fil mujtama'il islami, itu merupakan esensi, isi daripada at-tarbiyah an-nabawiyah al-islamiyah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awalnya, pertama kali yang menerima tarbiyah ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan ahli bait Rasulullah. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga diceritakan di sana kanat Sayyidatuna Khadijah akhadat tu'aliju nafsaha fi tuma'ninatin hatta tamakkana al-imanu min qalbiha. Sayyidatuna Khadijah itu berusaha untuk mengobati nafsa, jiwanya dia, hatinya dia di dalam ketentraman, di dalam kenikmatan, hingga keimanan itu tertanam kuat ada di dalam hati Sayyidatuna Khadijah. Fa'awsalaha ila maratibil yakin, hingga sampai akhirnya kemudian tumakninah, keimanan, keyakinan, i'tiqadat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, awsalaha ila maratibil yakin, membawa Sayyidatuna Khadijah kepada tingkat bukan lagi iman, tapi kepada yakin yang kuat, iman yang kokoh. Itu apa? Cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa hina ra'at ikraman Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah, ketika Sayyidatuna Aisyah melihat begitu besarnya Rasulullah memuliakan li Khadijah binti Khuwailid, kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, wa hibbahu lil ma'ruf, di mana Nabi Muhammad juga menjaga apa itu? Menjaga ma'rufnya Sayyidatuna Khadijah, perbuatan baiknya Sayyidatuna Khadijah, hatta qala li Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, hingga Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ya Aisyah, inna fulana tabna binta fulan ta'tina ayyama Khadijah fa akrimuha. Wahai Aisyah, sesungguhnya keluarga fulana binta fulan itu dulu di masa Khadijah masih hidup bersama dengan aku, dia sering datang ke rumah kita ini, maka saat ini Khadijah sudah tiada, maka muliakan dia. Berikan dia apa yang dia inginkan. Muliakan dia, senangkan hatinya. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi Muhammad, qalat lahu, qad abdalakallahu ya Rasulullah khairan minha. Ya Rasulullah, Allah itu sudah menggantikan untuk kamu seorang istri yang lebih baik daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Maka falatafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun menoleh kepada Sayyidatuna Aisyah wa rabbaha. Di sini Rasulullah kemudian mendidik Sayyidatuna Aisyah. Falatafatan Nabi ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa rabbaha bidzalika litarbiyah. Rasulullah melirik kepada Sayyidatuna Aisyah. Di sini tugas Nabi Muhammad mendidik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa qala laha, sambil berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Aisyah, tidak demikian. Demi Allah, tidak pernah dan tidak mungkin Allah Ta'ala akan menggantikan orang yang lebih baik terhadap untuk aku atau untuk diriku melebihi daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Laqad amanat bi, Khadijah telah beriman kepada aku tatkala semua manusia telah mengkufuri aku. Wa saddaqatni hina kadzdzabanin nas, dan dia adalah orang yang pertama kali membenarkan aku tatkala semua manusia mendustakan aku. Wa awatni hina turadanin nas, Khadijah telah memberikan kepada aku naungan dan perlindungan tatkala semua manusia ketika itu manusia sudah mengusir aku. Hanya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha yang pertama kali mengasuh dan pertama kali kemudian melindungi aku, yang percaya kepada aku, yang mau perhatian kepada diriku. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Umar, fatarabbat Aisyah ala hifdzil ma'ruf. Disinilah kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha terdidik dan menjadi tahu bagaimana caranya orang membalas budi orang. Bagaimana cara membalas budi orang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati di dalam satu majelis itu ada dua halaqat. Halaqat yang pertama, dakhala al-masjid fa idza huwa bi halqatain. Rasul mendapati ada dua halqah di dalam masjid tersebut. Ihdahuma yaqra'ul Qur'an wa yad'una Allah wa yatanajunahu wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun.
Rasul masuk ke dalam masjid, mendapati di dalam masjid ada orang tengah mengaji Quran, wa yunadunallah wa yad'unallah, berdoa kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, sedangkan halaqah yang lain yata'allamuna wa yu'allimun, halaqat yang lain belajar dan mengajar. Apa kata Rasulullah? Faqala kullun ala khairin, semua ini baik. Yang ngaji baik, yang zikir baik, yang belajar juga baik. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pengajar dan pendidik umat. Fajalasa ma'ahum, lalu Rasulullah SAW duduk bersama dengan mereka yang terakhir ini. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk dalam inti pembahasan kita, alal usrah muhimmatun kabirah tata'allaq bitansyiatil abna wal banat. Nah, sekarang kemudian kita masuk dalam poin di mana keluarga mempunyai tugas yang sangat penting di dalam membangun anak-anaknya, mengasuh, mendidik anak-anaknya, putra dan putrinya ala bidayatil amr. Di permulaan, anak-anak ketika dia masih di dalam permulaan, apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Yang penting untuk kita perhatikan di dalam tarbiyah. Yang pertama adalah awamilut ta'thir fit tarbiyah. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah faktor yang mempengaruhi anak-anak kita di dalam pendidikan. Ini yang tadi dikatakan oleh Habib Hadi, atau dikatakan oleh Syed Ja'far tadi, bahwa zaman sekarang ini adalah perlu untuk kita kawal pendidikan anak-anak kita. Sampai di mana mereka berkembang, sampai di mana mereka dewasa, sampai di mana mereka bermuamalah kepada orang. Sampai dikatakan oleh para ulama, ma yasdur minkum min aqwalin wa af'alin wa a'mal lahu ta'thirun kabirun ala husnil masir wa su'ih. Penting. Apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang keluar dari amal perbuatan kita, semua itu punya pengaruh besar di dalam pendidikan baik untuk anak kita atau pendidikan yang tidak baik buat anak-anak kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika orang tua sudah tidak punya zimam, tidak punya lagi kendali, tadakhalat al-mu'athirat ala auladihim wa banatihim. Kalau orang tua sudah tidak punya kendali, tidak punya zimam, maka yang masuk ke dalam relung jiwa anak-anak kita adalah faktor-faktor yang jelek. Pengaruh-pengaruh yang buruk, fi fikratihim, wa niyatihim, wa maqasidihim. Pemikirannya nanti berubah, niatnya berubah, maksud mereka, tujuan mereka juga berubah. Akhirnya kemudian apa mereka? Yang mereka contoh adalah pakaian-pakaian orang-orang yang tidak pernah rukuk dan sujud. Pakaian-pakaian orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Ta'ala dan tidak mencontoh perilaku yang baik. Maka yang kedua, poin yang kedua adalah wadhifatul mar'ah fil bait. Tugasnya ibu di rumah. Tugas ibu di rumah. Itu juga merupakan faktor yang penting buat tarbiyah buat anak-anak kita. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dikatakan, ya ta'amal ar-rijal kharijal manazil ghaliban. Biasanya suami atau laki-laki itu banyak bekerja di luar. Mungkin bekerja ma'ajnasil wujud. Bersama dengan segala macam jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Ada ma'al khashab, ada ma'al hadid. Kata Al-Habib Umar, hadha ma'al khashab, wa hadha ma'al hadid, wa hadha ma'al sayyarah, wa hadha ma'al bahr, wa hadha ma'al sufun. Ini yang ada kerja di pandai besi, tukang kayu, tukang batu, nelayan, dan lain sebagainya. Lakin al-mar'ah dauruha fil bait la li tusliha syai'an minal ajnas. Tapi tugasnya ibu di rumah bukan untuk memperbaiki anak agar dia pandai menjadi insinyur, pandai menjadi orang pintar. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Tugasnya ibu walakin apa? Daurul mar'ah ma'a atau a'la ajnasil wujud, ala ajnasil wujud wahwal insan as-salih. Dikatakan tugasnya ibu adalah bukan ingin anaknya seperti mereka. Tapi tugas seorang ibu adalah jadikan anaknya adalah jenis manusia yang paling unggul. Unggul di bidang keinsinyuran. Unggul di bidang kedokteran. Unggul di bidang keumum, ilmu yang umum. Unggul di bidang ilmu keagamaan. Ala a'lal wujud. A'lal ajnas fil wujud. Itu tugas seorang ibu di dalam rumah. Itu wadhifatul mar'ah di dalam rumahnya. Yang ketiga, al-mujalasah. Al-mujalasah wa atharuha.
Yang ketiga adalah pengaruhnya yang sangat besar adalah teman duduk. Pengaruhnya teman duduk ini sangat besar. Habib Ali mengatakan wa iyyakumu min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adladi. Fa fi suhbatil adladi kullu radilatin tuaddi ila dhurrin wa baghyin wa ifsadi. Wa fi suhbatil akhyari kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yuhsihi ta'dadi. Hati-hati kalian. Jangan pernah duduk dengan orang-orang yang tidak sejenis atau berbeda faham, berbeda akidah daripada akidah kita, melenceng pemikirannya daripada pemikiran yang baik. Itu yang kata Al-Habib Ali, ra'aitu fasadal mar'i suhbata adladi. Orang tuanya baik, tapi karena orang tuanya membiarkan anaknya berkumpul dengan orang-orang yang syirir, maka pulang anaknya kemudian dengan tangannya dan dia berani kemudian melaknat orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan oleh beliau apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu mengikuti daripada temannya. Bagaimana keyakinan temannya, bagaimana pengaruh temannya. Ada pepatah Arab kalau tidak salah mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menggeret. Kalau temannya baik, pasti dia digeret ke arah yang baik. Tapi kalau temannya dia jahat, dia akan digeret kepada arah kejahatan. Wal'iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa sekarang bisa dihasilkan mujalasah dengan berbagai macam wasilah. Mungkin anak kita nggak perlu keluar rumah, tapi wasilah yang sekarang ini ada di tangan anak-anak kita, di kantong anak-anak kita, mereka sudah menyimpan dunia di sini, menyimpan alam di sini. Mereka bisa melihat Amerika lewat kantongnya, artinya lewat HP-nya. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di alam ini. Jika mereka pencet tombol apa yang mereka inginkan, maka akan keluar apa yang mereka mau. Maka dikatakan mujalasah bisa didapatkan lewat wasilah segala macam, mungkin dengan internet, mungkin dengan buku-buku bacaan yang dijual di pasar manapun. Mereka bisa membaca buku apa yang mereka inginkan. Buku filsafat mereka baca, buku orang-orang yang barangkali mengarang hal-hal yang baik bisa mereka baca lewat terjemah ataupun lewat bahasa Arab. Tanpa seorang guru, mereka duduk termenung ada di dalam kamarnya, mereka mengunci kamarnya. Hanya gara-gara membaca buku terjemah. Tanpa ada seorang murabbi, tanpa ada seorang mursyid, tanpa ada seorang syekh yang membimbing dia atau mengajari dia. Maka dikatakan laha ta'thirun bila mughalatah indal aqil al-mu'min. Internet, buku, ataupun apapun, itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau itu dia adalah orang yang akil dan dia beriman, maka tidak akan salah mengungkapkan dan tidak akan salah mengaplikasikan. Ya, laha ta'thirun bila mughalatah indal aqil al-mu'min. Falikulli khairin ta'thiruhu. Semua itu adalah falikulli khairin ta'thiruhu. Setiap kebaikan pasti ada pengaruhnya. Falikulli syarrin ta'thiruhu. Begitu pula juga dengan kejahatan dan keburukan pula juga ada pengaruhnya dan ada ta'thirnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah al-mujalasah wa atharul mujalasah. Yang keempat adalah al-ihtimam bin tansyiati minal bidayah. Perhatian apa yang perlu dibangun oleh orang-orang tua sejak dini, sejak saat ini. Kira-kira apa yang perlu dibangun untuk anak-anak kita mulai saat ini, mulai sejak dini. Nah, itu mungkin ketika anak-anak ini belum lahir, orang tua apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Kata para alim ulama, yang pertama adalah an-niyah inda zawaj. Kan ada tuntunan niat waktu kita nikah, waktu kita kawin. Niat misalnya apa? Mubahah li mubahati sayyidil wara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat yang kedua adalah litta'abbud. Niat yang ketiga adalah ittiba' li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang keempat adalah li tahsilil walad as-salih, yad'u lahu insyaallah. Dan lain sebagainya. Banyaklah niat sebagaimana yang dituntunkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang dikumpulkan oleh Habib Sa'ad Al-Idrus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indal haml. Indal haml, ketika ibu mengandung bayinya. Atau indastisy'ari fi. Ketika seorang ibu sudah merasa
akan menikah, ada niatnya, ketika ibu tersebut kemudian hamil, mengandung seorang bayi, apa kemudian yang harus dilakukan? Indal wiladah, ketika seorang ibu melahirkan bayinya, apa yang dilakukan? Di ayami siba, kemudian inda sinnit tamyiz, ketika anak itu di usia tamyiz, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya di usia tamyiz. Yang pertama adalah marhalatuz zawaj. Barangkali mungkin sampai sini Habib Idrus, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kira mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Baik Habib, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan yang masuk Habib. Bahwasanya di sini ada orang tua yang sudah berusaha untuk mendidik anak dengan baik, diberi makan dengan baik, tapi anak masih tidak nurut ya Habib. Kira-kira penyebabnya itu tadi apa? Dan juga kalau seandainya kita ingin marah ke anak itu, model cara marahnya atau cara mengungkapkan ketidaksukaan kita kepada anak seperti apa? Begitu juga yang terakhir, apabila lupa untuk berniat ketika kita menikah, sebagaimana yang tadi dianjurkan oleh para salaf, untuk tashihun niyah sebelum nikah itu tadi, apabila lupa untuk berniat ketika di awal nikah, ataupun juga ketika istri hamil tidak sempat untuk berniat dengan niat-niat yang baik itu tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik. Ya, ketika seorang anak sudah dinasihati oleh orang tua, tetap anak tersebut membandel dan tidak mengikuti dan mengindahkan nasihat orang tuanya. Tentunya di sini barangkali mungkin buat setiap orang tua ada introspeksi diri, ada mawas diri kepada orang tua. Kira-kira dahulu waktu dia di masa kecil, apa yang dilakukan atau sikap apa yang dia berikan kepada orang tuanya. Karena ada hadis yang mengatakan birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalau kau bakti sama orang tuamu, kelak anak-anakmu pula akan ikut sama langkahmu. Artinya juga akan berbakti kepada kamu seperti kamu dulu kepada orang tuamu. Tapi kalau kita sekarang membantah orang tua kita, karena albirru salaf, perbuatan baik itu pasti ada gantinya, pasti akan ditularkan kepada orang di bawahnya. Jadi tidak kemudian kita berbuat baik itu habaan mansura, gratis begitu saja, tidak. Ada balasannya. Kita baik sama orang, pasti orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Begitu pula dengan halnya anak-anak kita di rumah. Yang pertama barangkali mungkin yang harus dinilai atau yang harus ditilik ulang adalah dulu dia kepada orang tuanya bagaimana. Yang kedua barangkali orang tua di dalam pengawasan. Sekarang ini saya banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Orang tua itu banyak dibohongi oleh anak. Banyak dibohongi oleh anak. Ketika anaknya datang tanpa salam, tanpa musafahah dengan orang tua, pulang dari sekolah begitu tanpa ucapan salam, tanpa ucapan membaca surat Al-Ikhlas dan ayatul kursi, dia masuk ke dalam rumah, lalu kemudian dia lempar tasnya, dia ambil HP atau tabnya, dia masuk ke dalam kamarnya, dia kunci rumahnya, atau dia kunci kamarnya. Seakan-akan dia baca ratib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tuanya yang ada di luar kamarnya mengatakan, anak saya lagi zikir sama Allah Ta'ala. Menyebut nama Allah Ta'ala, sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi anaknya pegang tab. Anaknya tengah melakukan atau mengaplikasikan sesuatu yang barangkali mungkin orang tua nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak di dalam kamar tersebut. Jadi barangkali pengawasan di dalam orang tua dalam bab ini penting dan juga harus lebih tajam, artinya lebih cerewet. Orang tua harus lebih cerewet. Kecuali kalau anak tersebut sudah dapat asas, dapat basic pendidikan yang begitu cukup kuat, silakan, tidak ada masalah. Pasti anak tersebut tidak akan kemana-mana. Yang ketiga, kadang ada orang-orang tua yang juga ketika mendidik anaknya itu hanya sekedar ucapan dan lafaz. Saya pernah menukilkan ada satu kalimat Al-Habib Ali Habsyi di sini. Dikatakan oleh Habib Ali Habsyi wa qala radhiyallahu anhu, "Qumu antum fi markazil ilm." Habib Ali mengatakan, jadikan diri kalian itu ada di pusat majelis ilmu. Ada di pusat masjid, ada di pusat majelis ilmu, ada di madrasah, ada di tempat-tempat khair begitu ya. Khalluhum yaqtaduna bikum. Biar anak-anak mau ikut sama kamu. Ucapanmu, perbuatanmu, sikapmu, bagaimana cara dudukmu. Fal ibn,
idza syaf abahu mulaziman lil ilmi wal madaris wal maharib. Kalau seorang anak dia melihat ayahnya melazimi ilmu, majlis ilmu, melazimi madrasah-madrasah, melazimi mihrab-mihrabnya masjid, duduk di majlis-majlisil khair, maluh udhur yaktadi bi abi. Tidak ada alasan buat anak untuk tidak ikut sama abahnya. Kalau abahnya baik, artinya anaknya akan baik. Wa bil akas in syafa abuhu illa dha'i'. Tapi kalau sudah seorang anak melihat ayahnya hilang, nggak pernah datang ke rumah cuma untuk makan dan tidur, setelah itu kemudian ayahnya hilang dari rumahnya. Nggak sholat berjamaah sama istrinya, nggak zikir sama anaknya, nggak ngaji sama anaknya berjamaah, nggak baca ratib, nggak baca maulid, dan sebagainya. Hanya sekedar ayahnya mengatakan, jangan tinggalkan wirid, jangan tinggalkan sholat sunnah, jangan begini dan jangan begitu. Hanya sekedar ucapan. Tidak ada praktek yang dilihat oleh sang anak akan pribadi ayahnya seperti apa di dalam rumah. Fal ibn idza syafa abahu illa dha'i' maluh uzur ma yadhi' kama. Maka tidak ada alasan anaknya juga akan hilang kayak ayahnya. Seperti ayahnya sama. Syuful illah illal ihmal. Maka Al-Habib Ali mengatakan, ketahuilah penyakit itu ada ketika kita sudah ihmal di dalam tarbiyah. Hilang di dalam kita mendidik anak-anak kita. Man ahmal auladahu fis sighar dha'u fil kibar. Siapa orang yang sudah menyepelekan dan tidak lagi memperdulikan anaknya di masa dia masih kecil anaknya, maka anaknya akan hilang dan tidak akan nurut sama orang tuanya tatkala anaknya sudah dewasa. Saya kira itu Habib Idrus. Yang kedua gimana tadi Habib? Untuk yang kedua, cara kita marah kepada anak ya Habib, atau mengungkapkan ketidaksukaan kita kepada anak. Ya, saya ingat dulu beberapa orang-orang tua yang soleh di kota Solo ini itu sering memberikan nasihat kepada orang-orang ketika masih di di usianya di atas saya waktu itu ya. Itu banyak menasihatkan Habibana Anis, terutama Habibana Syekh bin Abu Bakar Segaf, kemudian Habibana Habib Muhammad bin Ahmad Rajab Al-Habasyi. Juga memberikan banyak nasihat kepada kita, kalau engkau membangunkan anakmu itu, jangan kau bangunkan dengan sebutan, bangun nak, bangun, ayo bangun, sholat subuh sama abah, bangun, jangan hanya begitu. Katakan dengan doa, gum ya barakallahu fik. Bangunlah wahai anakku, agar kau diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang ini marah kepada anak-anak kita, jangan pernah ada kata-kata hingga sampai kemudian terlontar pada lisan kita ini adalah kata-kata nyumpah. Di sini pernah disebutkan di sini kalau tidak salah bahwa seorang orang tua jangan sampai kemudian dia marah dengan anaknya dengan hujatan atau dengan ungkapan kata-kata mengatakan bahwa engkau adalah bukan anak ayahmu. Engkau di masa yang akan datang tidak akan berhasil seperti ayahmu. Ucapan ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Jadi boleh kau marah silahkan. Tapi jangan sampai kemudian kau memukul dengan pukulan yang sampai melukai anakmu. Kalaupun harus kau pukullah dengan kayu siwak yang ringan saja. Sebagai peringatan atau teguran ringan. Kalau tidak, maka berikan satu teguran yang agak sedikit lebih keras, yaitu dengan tidak memberikan tangan. Ketika dia bersalaman, kita tidak memberikan tangan. Pertanda bahwa ayahnya marah. Ini kalau ayahnya ada di dalam jalannya Rasulullah. Kalau ayahnya juga dha'i wal ihmal, ya anaknya juga akan biasa-biasa saja. Mau salaman, nggak salaman, biasa. Tapi beda kalau seorang anak yang kemudian dibiasakan oleh orang tuanya tiap subuh, ba'da sholat subuh, musafahah dengan orang tuanya. Setiap ba'da sholatil asar, kemudian dia juga cium tangan orang tuanya, ibu dan ayahnya. Saat itu anaknya melakukan satu pelanggaran, ayah sama ibunya tidak memberikan tangan, anak akan takut. Tetap harus jaga wibawa seorang ayah dan seorang ibu. Walaupun di sisi lain tetap harus menjaga yang namanya kerukunan, keakraban, dan juga canda, tawa dengan anak-anaknya. Jadi adanya tarbiyah, sebetulnya maksud daripada tarbiyah orang tua kepada anak itu memberikan satu asumsi atau memberikan satu perubahan pikiran kepada anak-anak kita bahwa ayah saya ini adalah bukan sembarangan orang. Dia adalah sosok imam dalam rumah tangga buat saya. Jadi mungkin seperti itu Habib Idrus. Jadi boleh Anda marah ketika dia sudah melanggar satu pelanggaran yang tidak kita sukai. Tentunya jangan sampai dengan doa dan jangan sampai dengan kata-kata yang menyumpah atau dengan kata-kata menjelek-jelekkan anak atau sana membandingkan satu dengan yang lain. Dia punya 2 saudara atau 3 saudara,
yang satu kemudian lebih membandel daripada yang lain. Lalu kemudian sang ayah atau ibu mengatakan, lihat itu loh adikmu lebih baik daripada kamu. Itu tidak bagus. Tidak baik di dalam jiwa pendidikan seorang anak. Tapi katakanlah satu ucapan yang mengatakan, kalau kamu melakukan begini, itu akan jauh lebih baik dan ayah akan senang. Abah akan senang, Umi akan senang. Jadi ucapkan ucapan yang baik, karena ucapan tersebut juga merupakan satu tarbiyah dari orang tua kepada anaknya. Saya kira itu mungkin Habib terus. Baik, jazakumullah khair Habib. Ya Habib, ini untuk pertanyaan ketiga tadi, bahwasanya apabila tahapan-tahapan untuk mendapatkan anak yang soleh, seperti tadi dikatakan oleh Habib Alwi, bahwasanya tashihun niyah sebelum nikah dan juga ketika istri hamil dan lain sebagainya itu, apabila tahapan-tahapan ini tadi terlewatkan sehingga anak sudah mulai tumbuh, kira-kira apa yang harus dilakukan ya Habib? Kemudian jadi kadaluarsa begitu ya. Nah, ya, tetap yang namanya niat tidak terputus walaupun anak sudah menjadi orang yang dewasa atau anak sudah fisinit tamyiz atau fisinul bulugh atau bahkan anaknya sudah sekolah di sekolah perguruan tinggi barangkali. Barangkali dahulu orang tuanya ketika nikah tidak punya niat seperti yang dituntun oleh para salafun saleh. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika itu? Doa kepada anaknya. Doa kepada Allah Ta'ala untuk anaknya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf pernah memberikan saya satu lembaran doa yang pernah ditulis oleh seorang ulama di Hadramaut, saya lupa, mungkin Habib Idrus atau Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Itu doa sangat mujarab sekali. Ada satu orang tua, seorang ibu begitu, dia melihat anaknya tidak berjilbab. Ya, bahkan anaknya mengusir ibunya dari rumah. Kemudian sang ibu dan berdua dengan ayahnya tersebut datang ke satu orang pintar, kata Habib Husin. Lalu kemudian kata Habib Husin, bacakan doa ini, insya Allah anakmu akan kembali seperti yang kau harapkan. Maka dibacakan dan diistiqomahkan oleh orang tua tersebut, bacaan doa tersebut. Maka lambat laun dalam waktu 6 atau 4 bulan, anaknya datang di kaki ayah dan ibunya dan meminta maaf. Jadi ya niat tetap kita tetap niat membaca niat, tidak ada masalah. Tapi doa buat anak agar kelanggengan kesolehan anak itu berlanjut hingga di akhir masa sampai dia meninggal, itu yang kita harapkan. Niatnya adalah itu kan. Niat kita dalam zuwaj adalah ingin memperoleh atau litahsilil walad as-salih al-bint as-salihah. Anak yang soleh atau putri yang solehah kan begitu. Nah itu dengan doa, dan jangan lepas kita dari doa kepada Allah Ta'ala. Kalaupun kita di masa anak-anak kita masih kecil dulu, barangkali kita melalaikan dalam tarbiyah, tidak mendatangkan seorang guru untuk belajar ngaji anaknya, saat ini Anda belum terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berusaha untuk memperbaiki. Saya kira itu Habib Idrus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair ya Habib. Dan juga kami informasikan kepada audiens, apabila ada yang ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan, kemudian kami akan mempersilahkan ya. Ya Habib, ini ada tambahan pertanyaan lagi Habib. Baik. Siapa yang berhak dalam mendidik anak? Ayah atau ibu? Dan juga yang kedua, apabila orang tua cerai, anak ikut dengan mantan istri, apakah kewajiban dalam mendidik ini tadi sudah gugur dari seorang ayah? Tidak Habib. Pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah ataupun dan ibu itu tidak putus walaupun mereka bercerai. Jadi kewajiban di dalam mendidik tetap ada pada pundak ayah dan tetap ada pada pundak seorang ibu. Layaknya rumah tangga itu seperti kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolahnya siapa? Ayah. Gurunya siapa? Ibu. Kalau kepala sekolahnya itu dia nggak pernah sholat, kepala sekolahnya maksiat, dia adalah orang yang fasik dan fajir, maka dari mana akan terbangun sekolahan di dalam rumah tangga itu menjadi sekolahan yang tarbawiyah, nabawiyah? Gak mungkin terwujud. Kan banyak terjadi zaman sekarang ini hanya senang-senang nikah itu. Punya banyak anak, tapi tidak dipikirkan bagaimana tarbiyah buat anaknya di masa yang akan datang. Punya anak banyak silakan buat membanggakan hati Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bangga dengan anakmu yang banyak kalau mereka orang saleh.
Tapi kalau anak-anak kita ini banyak, tapi mereka adalah bukan orang-orang yang baik, justru malah menyakitkan hati Rasulullah. Dulu Nabi Muhammad dilempari dengan batu oleh orang-orang kufar, tapi saat ini Nabi Muhammad dicucuk hatinya dengan duri oleh kaum muslimin, itu anak-anak kita sendiri. Sehingga tidak ada yang namanya kata terlambat, tidak ada yang namanya kemudian memilah dan memilih bahwa di dalam mentarbiyah anak itu hanya pada pundak seorang ayah dan atau ibu, tidak. Salaf kita, Imam Al-Haddad, Habib Ali Habsyi, dididik langsung oleh ibunya. Ayahnya ada di Mekah. Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri langsung mendidik Al-Habib Ali Habsyi di kota Siwun, di Gasam pertama. Kemudian di mana? Di kota Siwun, pindah ke kota Siwun, dididik oleh ibunya di kota Siwun. Sampai di usia 11 tahun. Ketika Al-Habib Ali meninggal, ayahnya di kota Mekah, ibunya memerintahkan Al-Habib Ali untuk datang ke Mekah. Takziah kepada saudara-saudaranya Habib Ali Habsyi di kota Mekah. Apa kata ibunya? Ali, jangan kau datang ke kota Siwun dengan membawa warisan ayahmu, kecuali ilmunya ayahmu dan akhlaknya ayahmu. Jangan kau bawa apa-apa. Jangan bawa harta, jangan bawa uang. Jangan bawa kapal, jangan bawa tayarah. Jangan bawa apa-apa. Bawa akhlak dan ilmu abahmu. Itu yang ibu inginkan. Di usia masih belia Al-Habib Ali Habsyi. Nah, berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah ketika itu ayahnya wafat, meninggal dunia. Banyak sekali cerita-cerita tentang salafun salih, bagaimana tarbiyah yang diarahkan oleh ayahnya dan juga oleh ibunya. Ra'ani wa rabbani wa arju baqa'a ma ra'ani li auladi jami'an wa ahfadi. Kata Al-Habib Ali, ayahku ini mendidik aku, memperhatikan aku, dan aku berharap kepada Allah Ta'ala agar ayahku juga tetap mengawasi, memberikan didikan dan perhatian untuk aku dan anak-anakku serta cucuku. Karena orang-orang waman ta'allaq bi, dan orang-orang yang punya cinta dengan aku. Itu harapan Al-Habib Ali terhadap ayahnya Al-Habib Ali, Al-Habib Muhammad bin Husain, mufti Makkah, Syafi'iyah ketika itu. Jadi tidak ada yang namanya memilahkan antara tarbiyah. Tetap hukum dan kewajiban mendidik anak ada di pundak ayah kalau dia alim. Kalau dia tidak alim, maka dia wajib mendatangkan seorang guru untuk mendidik anaknya di dalam rumah. Entah itu Quran, entah itu sunnah nabawiyah atau yang lain. Seperti ahkam-ahkam haid kalau yang perempuan dan lain sebagainya. Jazakumullah khair. Ya Habib, meskipun tadi ketika jarak yang berjauhan antara ayah dan ibu ini tadi, kewajiban tetap melekat kepada si ayah. Ya, di mana anak itu sekarang berada bersama dengan siapa? Kalau anak itu ada bersama dengan sang ayah, tentunya anak tersebut ada di dalam bimbingan dan kewajiban tanggung jawab ayah untuk mendidik dia. Kalau anak itu ada di bawah asuhan ibu langsung ada di hadapannya, maka tentunya sang ibu punya kewajiban untuk mengasuh anak tersebut sampai anak itu menjadi orang yang alim dan saleh. Katanya pepatah Arab mengatakan keberhasilan dan kesuksesan seseorang pasti ada di belakangnya seorang wanita yang mengasuhnya. Tidak sedikit dari ulama yang sering kita dapatkan, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, itu keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, ternyata di belakang mereka masih ada seorang ibu yang juga tiap malam doa, tiap malam tahajud, ibunya juga membaca Yasin, alim, bisa baca kitab, Quran nggak pernah ditinggal dari tangannya, atau bahkan ibunya seorang hafizah Quran, maka pasti akan melahirkan seorang anak yang jenderal, seorang anak yang bukan sembarangan anak, seorang anak yang fursanul aulad, penunggang kuda yang jempolan. Nah, itu kan dikarenakan di belakang mereka juga ada seorang ibu. Itu karena pentingnya pendidikan seorang ibu. Kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, kalau tidak salah nanti saya akan jelaskan di sini tentang pendidikan seorang banat itu jauh lebih penting daripada mendidik seorang anak laki-laki. Itu dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, kalau tidak salah nanti coba saya carikan dulu tulisan itu. Habib. Dan juga nanti ada yang meminta untuk doa supaya anak menjadi seorang yang saleh dan salihah, termasuk juga dari pengalaman yang tadi sempat disebutkan, seorang anak yang sempat mengusir orang tuanya dari rumah yang tidak menggunakan jilbab itu tadi, Habib. Gimana? Ada yang meminta untuk ijazah doa. Oh ya, insya Allah. Ada doa itu nanti insya Allah satu kali waktu akan Al-Fakir kopikan. Nanti mungkin anak kirimkan ke Habib Idrus untuk bisa boleh disebarkan kepada yang lain. Nah, Habib. Nah,
Mungkin untuk pertanyaan sekian dulu, Habib. Baik. Sambil nanti akan ada yang bertanya secara langsung. Marhaba Habib, insyaallah. Kemudian marhalah yang penting untuk buat perhatian yang perlu dibangun sejak dini, itu pertama adalah an-niyah ala inda zawaj. Niat ketika dia menikah. Yang pertama adalah marhalatuz zawaj. Niat inda zawaj. Marhalatuz zawaj. Fala budda minan niyat shalihat. Waktu dia menikah tentunya harus punya niat yang baik. Ya, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah taala menyebut dengan sebutan mawaddatan wa rahmah wa sukunul qalb. Mawaddatan wa rahmah wa sukunul qalb. Mawaddah cinta, rahmat kasih sayang, wa sukunul qalb ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan hati. Semua ini bisa dibangun dengan apa? At-ta'awun ala mardhatillah. Kalau mereka kemudian saling menolong karena untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Suami tidur, maka tidak boleh kemudian istri mengatakan biarkan dia tidur. Bukan hak saya untuk membangunkan dia. Kalaupun dia diadab, biar dia urusannya dengan Allah Ta'ala. Tidak begitu, bangunkan suaminya. Begitu pula suami ketika dia melihat istrinya yang lagi suci, bukan haid, tertidur, bangunkan dia untuk sholat tahajud bersama. At-ta'awun ala mardhatillah. Bahwa istri keluarga itu ada di dalam lingkungan yang baik. Saya teringat dengan pesannya Mbah Maimun Zubair. Kalau rumah itu sering dibacakan Quran, maka akan tercipta anak-anaknya adalah ahli Quran. Kalau rumah itu sering dibacakan kitabul ilim, kitabul gom, kitabnya para alim ulama seperti Imam Haddad, Imam Ghazali dan lain sebagainya, maka anak-anaknya akan tercipta menjadi anak-anak yang alim dan ahli kitab. Tapi sebaliknya, kalau rumah itu tercipta dengan HP, atau dengan internet, atau dengan YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, maka pula akan tercipta seperti itu. Ayah dan ibu serta anaknya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, seakan-akan seperti hari kiamat. Duduk 1 jam ayah, suami dengan istri ada di dalam sofa yang sama, ketika anaknya datang, ayah mana ibu? Nggak tahu, saya nggak lihat tadi. 1 jam duduk nggak ngerti. Begitu pula istrinya ditanya sama ayahnya, anaknya, di mana ayah juga ibunya nggak ngerti. Karena masing-masing dengan dunianya. Ya, wa kullum fi falakin yasbahun. Semua ada di dalam kapalnya masing-masing. Ada di dalam kesibukannya masing-masing. Anaknya sibuk dengan urusannya, ayahnya sibuk dengan urusannya, ibunya sibuk dengan urusannya. Ada orang tua mengeluh kepada Al-Fakir beberapa waktu yang lalu. Ustadz, saya ini pegang dada saya. Karena saya itu tidak pernah mengajarkan kejelekan buat anak-anak saya. Tapi saya betul-betul tahu Ustaz bagaimana kesalahan saya karena saya tidak pernah mendidik yang paling awal, yang paling mendasar. Apa itu? Ucapan salam ketika anaknya datang ke rumah. Jadi sang ayah ini kalau datang ke rumahnya, maka yang terucap pada lisan sang ayah ini adalah hello mama. Ibunya juga begitu, hello papa. Maka anaknya juga begitu anaknya, hello mama dan hello papa. Ucapan seperti ini Ustadz, kira-kira jawaban yang perlu untuk saya lemparkan kepada anak saya. Itu kalau ucapan hello, apakah ada kewajiban saya menjawab? Saya bilang itu jawaban apa hello itu? Ya dengan canda saja saya mengatakan lebih baik Anda mengucapkan dengan jawaban Hello Kitty. Sudah itu lebih baik. Tidak usahlah apa-apa wala mama, Hello Kitty. Jadi tidak ada tarbiyah di dalam rumah. Suwung rumah itu menjadi rumah yang sempit, suram, gelap. Ucapan salam pun juga tidak dididik oleh ayahnya dan ibunya. Bahkan mungkin burung bionya di dalam rumah jauh lebih fasih daripada orang di dalam rumahnya. Bisa mengucapkan bismillah, assalamualaikum dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Jadi yang pertama adalah marhalatuz zawaj. Penting ini ya. Mawaddatan warahmah. Wa alamatu dzalik alla yashaba zawajaha mukhalafatun lisyara'. Yang penting marhalatuz zawaj adalah alamat dan tandanya adalah jangan sampai di masa Anda waktu menyelenggarakan pernikahan diselingi dengan perkara-perkara mukhalafatun lisyara', menyimpang daripada syariat, bahkan menyalahi syariat, irtikabul muharramat wal munkarat, bahkan melakukan satu tindakan-tindakan mungkar yang haram yang dibenci oleh Allah Ta'ala. La minal aqwalis sayyi'ah wala minal harakatil basya'ah.
Jangan dengan kata-kata yang jelek, jangan dengan yang namanya harakat atau gerakan-gerakan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, al-kharijah anil haya. Bahkan yang mengeluarkan orang tersebut daripada sifat malu. Orang sekarang, orang dulu itu kalau pakai baju, kalau belum ada lengannya, nggak dipakai karena belum jadi lengannya. Sekarang sudah ada lengannya, lengannya dipotong. Jangan sampai ada lengannya, itu yang lebih bagus. Orang dulu kalau kelihatan lututnya, dikatakan ini kan lubang, nggak patut untuk dipakai ini namanya celana. Sekarang celana itu sudah ditutup, dipotong, digunting, supaya kelihatan lututnya. Kelihatan auratnya. Khadijah anil haya. Sudah tidak ada rasa malu di sana. Laki dengan perempuan canda tertawa, bahkan juga menggandeng tangan orang lain yang bukan istrinya, bukan saudaranya, dan lain sebagainya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, saat perkawinan ada campur baur. Ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan di dalam satu tempat. Hadza al-'adatul kafirah. Kata Al-Habib Salim, hadzal 'adatul kafirah al-khabithah al-waridah min gibalin nasara wal yahud. Ini adalah adat kebiasaan orang-orang kafir yang buruk yang dicontohkan oleh orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud, bal min syirarihim wasagitina minhum. Bahkan dicontohkan oleh orang-orang yang jahat dari kalangan mereka dan orang-orang yang buruk yang dianggap remeh oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Itu dicontoh oleh warga kita, dicontoh oleh keluarga kita. Wal'iyadzubillah. Itu marhalah yang pertama, ikhwani. Marhalah yang kedua adalah marhalatul haml. Adalah fase kehamilan. Periode kehamilan. Niatul haml penting. Jadi semua didasarkan dengan niat salafus shalihin. Sampai dikatakan mereka itu mendidik anaknya niat seperti mereka mendidik anaknya surat Al-Fatihah. Menuntunkan anaknya niat seperti mereka menuntunkan anaknya surat Al-Fatihah. Niatul haml. Wa a'malul walid wal walidah ayyamal haml. Apa yang dilakukan oleh ayah ibu ketika ibunya atau ketika istrinya di masa kehamilan. Apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu? Wa ma yasma'uhu min tahawurin. Anak yang ada di dalam janin ibunya juga ikut mendengar apa yang menjadi diskusi, apa yang jadi perdebatan antara ayah dengan ibunya di dalam janinnya ini. Anak sudah mendengar. Ketika Allah sudah menciptakan ruh anak tersebut. Wa min kalimatin tasduru minhuma. Kalimat apa yang keluar dari ayah dan ibu didengar oleh anaknya. Wa nau'ul aqlil ladzi ya'kulunahu, termasuk juga makanan yang dimakan oleh ayah dan ibunya. Apakah makanan syubhat, apakah makanan haram, apakah makanan yang halal, yang baik. Itu semua didengar. Ya, ataukah bacaan-bacaan Quran atau suara-suara yang baik yang didengar oleh sang ibu, atau ibu itu sendiri kemudian menyuarakan suara yang baik. Imma kana minhal Quran, entah yang dibaca oleh sang ibu itu adalah Quran, wa imma kana dzikran, ataukah yang dibaca oleh seorang ibu atau ayah itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala atau salawat kepada Nabi Muhammad. Itu semua punya taksir kuat terhadap anak yang ada di dalam janin sang ibu. Jadi itu penting, ikhwani. Wa min jumlatil awamil lati tabni syakhsiyatan tayyibah atau ghaira tayyibah min hadha. Para ulama mengatakan termasuk faktor yang sangat kuat yang bisa membangun kepribadian seorang anak itu baik atau tidak baik itu dari sini. Itu dari sini. Itu marhalatul haml. Yang kemudian yang ketiga, ada tinggal 2 marhalah lagi, marhalatul wiladah. Yaitu fase kelahiran atau masa kelahiran. Nanti di sini akan sedikit lebih meluas karena terkait akan hak, terkait akan kewajiban dan hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua, tentunya oleh ibu dan ayah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada sang anak di dalam janin ibunya, dan Allah membentukkan jasad kepada anak tersebut di dalam janin seorang ibu, maka pendengarannya, penglihatannya, rambut, daging, dan kemudian darahnya sudah ada di dalam tubuh anak tersebut. Wa yassaral jamila hatta akhraja ila alamil ard, dan Allah kemudian memudahkan sang ibu untuk melahirkan anaknya keluar ke alam bumi ini. Disinilah tiba saatnya untuk meluruskan tujuan kedua orang tua itu. Bukan seperti tadi. Tadi barangkali mungkin hanya sekedar niat dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Ta'ala tatkala dia menikah. Tatkala hamil, kemudian dia bacakan Quran dan lain sebagainya. Mungkin perkara-perkara yang agak sedikit tidak lebih berat daripada yang ini. Tapi yang di sini ada tujuan yang agak sedikit diluruskan. Ada tugas penting, ada poin yang penting.
tetap melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, setelah qat'u surrihi, memotong ari-arinya, thumma adzana fi udhunihil yumna. Adzankan dengan di telinga yang kanan, wa aqama fi udhunihil yusra. Kemudian membacakan iqamah di telinganya yang kiri. Tujuannya apa toh? Tujuannya adalah rabtan lahu billah wa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar supaya sang anak tersebut punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan punya ikatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, an yaqula fi udhunihi al-yumna inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, lalu adzankan. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, lalu diadzankan. Ada yang mengatakan wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, lalu bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali lalu diadzankan. Atau diadzankan dulu baru membaca ini, boleh silakan. Adapun yang kemudian di telinga yang kiri adalah dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 3 kali atau sekali boleh. Surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebutkan oleh para alim ulama, qila man fa'ala bihi bidzalik lam yuqaddirillahu alaihi zinatu la umrih. Siapa orang yang kemudian membacakan ini atau menjaga sunnah Nabi Muhammad ketika bayi lahir dan dia mengamalkan ini, maka anak tersebut dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan berbuat selingkuh dengan orang lain, tidak akan zina dengan orang lain, tula umrih, terjaga agamanya, terjaga kehormatannya. Ya, itu seperti itu, ya. Kemudian setelah diadzankan, wa an yakhtara lahul ismal hasan, hendaknya kemudian dipilihkan nama-nama yang baik, Abdullah, Abdurrahman, kalau perempuan Khadijah, Fatimah, Aisyah dan lain sebagainya. Boleh, silakan dengan nama-nama yang lain silakan, tidak apa-apa, tapi kemudian harus diselingi dengan nama-nama yang ada, nama-nama yang baik, nama Nabi ada, nama sahabat ada, nama orang saleh ada, seperti itu. Saya kira itu mungkin ada yang perlu untuk digaris bawahi, barangkali di sini Habib Idrus, silakan saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik Habib. Ya, Habib, ini ada beberapa pertanyaan lewat kolom chat Habib. Di antaranya ketika di marhalatul hamal, apakah tontonan itu berpengaruh seperti tontonan sinetron? Kalau tadi dikatakan percakapan kita dengan percakapan seorang ibu dengan suaminya itu tadi didengar, dan apabila seperti tontonan-tontonan sinetron ini tadi pengaruhnya seperti apa? Dan juga Habib, ada ungkapan mafil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh ayah itu juga terjadi pada si anak. Apabila si ayah ini sudah terlanjur dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sudah memiliki anak ini tadi, bagaimana caranya agar tidak sampai terulang di anaknya? Karena dia tidak sempat untuk membaca bacaan-bacaan yang tadi sempat disebutkan seperti Inna anzalna dan doa-doa yang lain, hanya mengadzankan di telinga kanan dan kiri. Ya. Baik, fadlullah wasi' habibana. Jadi karunia Allah Ta'ala itu sungguh sangatlah luas. Kita nggak bisa membatasi karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita, kata Al-Habib Ali, itu ada di 2 daerah sebetulnya. Kalau kita ada di dalam dairatul adl, maka kita nanti di yaumul hisab, kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita ada di dairatul adl. Kalau kita ada di dalam dairatul fadl, maka walaupun amal kita ini sedikit, maka kita masuk surga, jannahnya Allah Ta'ala, bighairi hisab, in ghairi sabi adab, wala idab. Tinggal bagaimana keadaan kita di saat kita waktu di dunia. Kata Al-Habib Ali, engkau akan ada di dalam dairatul fadl, walaupun amalmu di dunia itu sedikit, hanya ngerjakan sholat wajib, sekedar sholat sunnah yang kau kerjakan, atau puasa sunnah, atau sedekah begitu, gak banyak yang kau lakukan. Gak seperti halnya seperti tabi'in, seperti orang-orang salihin, yang sekian rakaat mereka mengerjakan sholat tahajud, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malamnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak pernah menyandarkan daripada punggungnya di tempat tidur atau di hamparan. Dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang salihin, sangatlah berat kalau mau kita contoh. Kita lakukan hal-hal yang remeh. Tapi subhanallah, di yaumil qiyamah kita digolongkan oleh Allah Ta'ala minal muflihin, al-munjihin, al-faizin.
Itu namanya ada di dalam dairatul fadl. Kata Al-Habib Ali, orang ada di dalam daerah itu adalah dengan satu kunci. Apa itu? Ikuti sunnah Nabi Muhammad di dalam tarbiyah. Kalau kau mengikuti sunnah Nabi Muhammad dalam tarbiyah kepada anak-anakmu, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam dairatul adl. Kau akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala di dalam dairatul fadl. Jadi seorang murabbi itu adalah yang pertama adalah seorang ayah dan ibu di dalam rumah sebelum anaknya kenal dengan pesantren ataupun madrasah. Tapi kalau kita ada di dalam dairatul adl, walaupun amal kita itu banyak di alam dunia, bahkan kita puasa, kita sholat tahajud berrakaat-rakaat, ngaji Quran, bahkan tiap minggu kemudian kita khatamkan, tetap kita nanti di yaumul qiyamah kita dihisab oleh Allah Ta'ala dari amal kebaikan kita ditimbang dengan amal kejahatan kita. Kalau banyak amal kebaikannya, masuk surga. Kalau jeleknya amal sayyi'ahnya lebih banyak, kita masuk neraka. Kalau sama amal baik dan amal jeleknya, kita dihisab oleh Allah. Man husib udzib. Siapa yang dihisab oleh Allah Ta'ala, tandanya dia akan diazab oleh Allah. Maka ikhwani, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi seperti itu. Jadi, apa itu namanya, tidak ada kata terlambat sebetulnya Habibana. Tidak ada kata terlambat bahwa kalaupun anak tersebut kita tidak pernah membacakan, bahkan tidak mengadzani telinga anak kita, nggak pernah membacakan surat Inna Anzalna, apalagi surat Al-Ikhlas ke telinga anak kita begini, bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Doakan orang tua. Katanya da'watul walidain tahtariqus sab'at tibaq. Doanya orang tua itu bisa menembus arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta fasik orang tuanya. Hatta orang tuanya bukan orang tua yang baik, tetap akan menembus arasnya Allah Ta'ala dan akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tadi saya katakan di sini ada satu apa itu namanya doa tadi ya, yang tadi wala tad'u ala anfusikum, kata Rasulullah dalam sabdanya, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'al fiha ata'un fayastajibu lakum. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, jangan pernah kau mendoakan jelek untuk dirimu. Nasib saya jelek, itu doa. Nasib saya buruk Ustadz, itu enggak boleh. Doa namanya. Ya, wala tad'u ala auladikum, dan jangan mendoakan jelek untuk anak-anakmu. La auladikum wa ala banatikum. Kalau anaknya nakal, jangan didoakan dengan doa jelek. Orang tua dulu kalau bangunkan anaknya, gum ya barakallahu fiik. Bangun anaknya sholat subuh, tahajud sama ayahnya, menjadi anak yang mubarak, waladun mubarak. Wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala amwalikum. Jangan pernah mendoakan jelek terhadap hartamu. Entah itu mobil kita, rumah kita, sandal kita. Jangan kita pernah melaknat. Ya, rumah yang nggak bagus ini, nggak layak untuk tempat tinggal. Syukuri dulu. Setelah itu berbenah diri. Berbenah diri dengan cara yang baik. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'al. Jangan sampai kau memohon perkataan itu kepada Allah Ta'ala seperti kau berdoa itu. Ya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un. Yang dimana saat itu kalau hamba Allah Ta'ala itu berdoa kepada Allah, diberi oleh Allah Ta'ala, fayastajibu lakum. Bisa jadi apa yang kau katakan itu diijabahi oleh Allah. Anak saya itu nggak ubahnya seperti halnya orang-orang yang nggak baik perilakunya. Akan jadi anak yang nggak baik. Anak saya itu Ustaz nggak tahu diri. Jadi anak yang nggak tahu diri. Ya, nah, makanya nggak boleh kita mengatakan sesuatu yang jelek terhadap anak-anak kita. Doakan. Walaupun kita terlambat tidak pernah berdoa untuk anak kita, nggak pernah mengadzani, bahkan sunnahnya Nabi nggak pernah kita lakukan, tapi tidak ada kata terlambat. Artinya anak kita nggak perlu diadzani. Masa anaknya kemudian mau pulang, mau pergi sekolah, sini dulu nak. Dulu waktu kau bayi ada apa belum mengadani telingamu, belum mengigomahi telingamu, anaknya jadi bingung nanti. Ya, nah. Maka kata Sayyidina Ali, la tantiqanna bima karihta farubbama nataqal lisanu bihadithin fayakunu. Jangan pernah kau mengungkapkan dan jangan pernah kau mengucapkan sesuatu apa yang kau benci, kau ucapkan dan kau lontarkan kata-kata yang enggak baik. Farubbama nataqal lisanu bihadithin fayakunu. Bisa jadi apa yang kau katakan itu akan terjadi. Jadi itu. Fala taqul idza ghatibta alaihi anta satakunu kadza. Kalau kau marah, jangan pernah kau mengatakan kepada anakmu bahwa engkau akan seperti ini. Wa sayakunu mustaqbalaka kadza, mustaqbalaka kadza. Kau akan masa depanmu seperti ini, suram.
Kau akan jadi anak yang enggak baik. Fatantik bima tata'allam min husulihi ba'da dzalik. Nanti yang terjadi pada diri anak tersebut akan membuat orang tuanya kecewa. Di masa anaknya dewasa, anak yang enggak baik, orang tuanya akan mengatakan, ya Allah, saya yang didik anak tersebut, tapi kenapa jadi seperti ini? Itu akibat dari doa orang tua. Jadi, fadlullah wasi', tidak ada kata terlambat, walaupun memang sudah fat alihi, husulus sunnahnya, tapi tidak ada kata terlambat untuk mendoakan anak dengan doa yang baik. Saya kira mungkin itu Habibana. Barangkali ada yang lain Habib. Jazakumullah khair Habib. Ya Habib, ini ada pertanyaan lagi tentang masalah afdhaliyah doa. Jadi doa itu dengan bahasa Arab yang kita tidak mengerti maknanya atau dengan bahasa Indonesia. Karena di situ ada banyak doa-doa yang istilahnya warid, baik dari hadis atau dari orang yang soleh. Jadi dalam afdhaliyahnya doa. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget. Apakah cukup juga dengan doa atau mungkin harus ada perilaku, istilahnya sikap kita yang lain? Apa itu namanya? Doa tidak harus dengan berbahasa Arab. Karena Allah Ta'ala memahami segala bahasa siapapun yang ada di muka bumi ini karena Dia yang menciptakan bahasa itu. Jadi tidak perlu dengan berbahasa Arab, tidak perlu. Walaupun dengan bahasa Arab itu jauh lebih baik. Tapi tidak perlu dengan harus berbahasa Arab, arti kata di sini. Kecuali kalau Anda mendoakan anak di dalam sujud sholat berbahasa Indonesia, tidak dengan yang warid, maka itu mungkin para fuqaha yang akan berbicara, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau di dalam hal permasalahan seorang anak yang didoakan oleh orang tua dengan berbahasa Indonesia, apapun bahasanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Hatta walau tidak dilafadzkan doa itu, Allah Ta'ala tetap mendengarnya. Tetap mendengarnya. Jadi kalau kita mau mendoakan anak kita di dalam hati kita dengan bahasa Indonesia, hanya kita lintaskan di dalam hati kita di dalam dengan berbahasa Indonesia di dalam sujud kita, di akhir sholat kita, silahkan. Dan itu tidak membatalkan sholat. Asalkan tidak dilafadzkan. Tapi kalau dilafadzkan, bisa jadi kemudian madarat dan yadur di dalam sholat kita. Kemudian jadi doa tidak perlu atau tidak diwajibkan dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa apapun, boleh bahkan dengan bahasa daerahnya dia. Adapun untuk anak-anak kita yang sudah kecanduan HP, kecanduan internet atau kecanduan media-media sosial atau televisi begini, maka kita tidak bisa memungkiri keadaan yang terjadi saat ini seperti ini. Tadi seperti antum tadi katakan bahwa pepatah Arab mengatakan ma fil aba fil abna. Kalau ayahnya pegang HP, pasti anaknya juga akan pegang HP. Kalau ayahnya pegang tasbih, maka anaknya akan juga pegang tasbih. Kalau ayahnya ada di markazil ilim, maka anaknya juga akan duduk di markazil ilim. Tapi sebaliknya, tapi kalau ayahnya juga enggak pernah mengenal Allah, ayahnya enggak pernah baca maulid, enggak mengenal ratibul haddad atau ratibul attas, enggak pernah mengenal majlisil khair atau ulama, dari mana anaknya jadi orang yang baik? Walaupun sang ayah hati kecilnya mengatakan, saya buruk, tapi saya menghendaki anak saya lebih baik daripada saya. Kalau Anda menjadi bukan seorang ayah yang baik, enggak mungkin akan menularkan anak Anda menjadi anak yang baik. Ibda' binafsik. Awali mula dari dirimu sendiri, baru kemudian kau tularkan kepada anak-anakmu di rumah. Dan seperti itu. Jadi kecanduan gadget itu tersebut daripada yang terjadi di lingkungan rumah tangga kita tersebut bisa diminimalisir dengan apa? Dengan mengajak. Orang tua itu dengan mengajak. Ada tarbiyah yang sangat baik sekali ini Habib Idrus. Mungkin saya bukakan sebentar. Pesan daripada para ulama kita di dalam marhalatiz zina. Di dalam marhalatiz zina. Ada marhalah, sebagian banyak marhalah di sini. Beliau Sayyidul Habib Umar memberikan satu pandangan begini. Tajidul walad indama yadkhulu min marhalatil lahwi ila marhalatiz zina. Ada fase anak sampai kepada marhalah menghias diri. Memperhias diri, mempercantik diri. Itu fisanatir rabi'ah asyarah. Di usia anak 14 atau 15 tahun bin umrihi
yaghlib alaihi fi hadhil fatrah. Maka anak tersebut akan mempercantik diri dia. Dia akan mengikuti, dia tidak tahu identitasnya. Dengan dia melihat HP atau dia melihat media sosial, yang dia lihat tersebut adalah idolanya sebetulnya. Dia mencari idola. Dia mencari jati dirinya dia. As-salatu nafsi. Siapa saya sebenarnya? Ini kalau seorang anak ada di dalam lingkungan keluarga yang ayahnya sama ibunya tidak ada di dalam markazil ilim. Beda kalau ayah sama ibunya alim, alimah. Ayahnya hafid, ibunya hafidhah. Ayahnya muta'alim, ibunya muta'allimah. Beda halnya. Tapi kalau ayahnya sama ibunya biasa-biasa saja dan tidak ada didikan, tidak ada penanaman ma'rifatuddin kepada anaknya, maka seperti ini. Di usia 14 tahun, di usia 15 tahun, usia yang sangat membahayakan buat anak kita. Bisa anaknya ke kanan, bisa anaknya ke kiri. Bisa anaknya jadi jenderal, bisa anaknya jadi perompak. Bisa anaknya gagal. Kan begitu. Di sini kata Sayyidil Hagmar, yaghlib alihi fi hadhil fatrah an-nazar ila libasihi wal iltifat ila sya'rihi wa ila anaqatihi wa zinatihi. Bahkan wa yakthur fin nazar fil mir'ah. Di usia 14 tahun, 15 tahun ini, anak tersebut dia akan lihat bajunya, penampilannya seperti siapa. Penyanyi ini, pemain bola ini. Yang dia contoh jadi dirinya. Saya ternyata seperti fulan. Rambut saya seperti Elvis Presley. Atau rambut saya seperti beliau-beliau ini. Tak jarang kita dapatkan anak-anak di usia ini memakai imamah. Seperti imamahnya Habib Salim, seperti imamahnya Habib Umar, seperti imamahnya Habib Zain, seperti imamahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, seperti imamahnya Habibana Taufik, mengikuti jalannya mereka, bahkan intonasi dalam ceramahnya seperti orang yang dia idolakan. Itu di usia-usia seperti itu. Wal iltifat ila sya'rihi. Dia akan mempercantik bagaimana merubah rambutnya. Dia akan menengok rambut saya harus seperti ini. Yang saya potong bagian belakangnya, yang bagian depannya biar saya panjangkan. Dan lain sebagainya. Wa yakthur fin nadhar fil mir'ah. Bahkan akan lebih sering anak tersebut di usia sekian akan lebih sering dia melihat cermin. Dia akan lebih sering melihat cermin. Siapa saya sebetulnya? Wa kana qabla dzalika fis sin laysa bi hadhihi surah. Karena di usia sebelum ini enggak ada penampilan kayak begini, enggak ada sikap seperti ini. Lakin yaghlib ala hadzal amr fi hadzal waqt. Karena kebanyakan, enggak semuanya, enggak kebanyakan. Kebanyakan anak di usia seperti ini akan berlaku sikap seperti itu. Kalau tidak ada landasan dan pendidikan dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya, maka anak ini akan mengenakan libas seperti libasnya orang-orang yang fusak. Akan mengenakan pakaiannya orang-orang yang fajir. Akan berpenampilan seperti penampilannya orang-orang yang lam yarka' wa lam yasjud lillahi ta'ala abadan. Tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala selamanya. Waliyadzubillah. Bahkan kata Sidil Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan, man taghayyar zayyuh, taghayyarat akhlaquh, wa man taghayyarat akhlaquh, taghayyar dinuh. Orang yang sudah berubah bajunya, dia akan berubah akhlaknya. Berubah akhlaknya akan berubah agamanya. Berubah pola pikirnya. Itu diartikan banyak oleh para alim ulama kita. Saya kira itu. Jadi mengatasi anak-anak kita yang senang dengan media sosial, HP yang ada di tangannya adalah diajak oleh orang tuanya untuk ngaji bersama, sembahyang jamaah bersama, sholat berjamaah bersama, makan juga bersama, bahkan tidur di saat yang bersama. Bangunkan anaknya di jam-jam di mana orang tuanya juga bangun untuk sholat tahajud. Itu yang jadi satu pokok landasan tarbiyah. Awali saja dengan ngaji Quran, ma bainal maghrib wal isya, anaknya jangan megang HP. Bainal maghrib wal isya. Berapa lamanya? 45 menit, 30 menit. Ngaji ratibul haddad atau ratibul atas. Di jam itu saja. Usahakan orang tua bersama dengan anaknya berjamaah. Maka akan ada wibawa. Yang sekarang ini banyak terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Bentroknya anak kepada orang tua, bentroknya istri dengan suami adalah tidak adanya kebersamaan dan jamaah di dalam rumah tangga. Tidak ada kebersamaan. Orang tuanya, ayahnya sholat sendiri, ibunya sholat sendiri. Ibunya nanti makan jam 2, ayahnya makan jam 3. Enggak jamaah. Semua serba nafsi-nafsi. Itu yang terjadi di mata masyarakat atau fenomena yang keadaan ada di dalam lingkungan masyarakat kita pada saat ini. Wallahu a'lam.
Barangkali mungkin ada yang lain mungkin Habibana. Nah, jazakumullah khair Habib. Ini tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi tentang masalah doa, dan kami informasikan bahwasanya insya Allah untuk doa untuk kesalahan anak ataupun ijazah doa yang lain, insya Allah kita menunggu informasi dari Habib Alwi yang insya Allah nanti bisa diakses di Instagram Rabita Alawiyah Jawa Timur, ataupun mungkin juga bisa diakses di Instagram dari Al-Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Saya kemudian dari kitabnya Al-Habib Hasan Fad'ak dari Makkah Al-Mukarramah itu, tapi beliau menukil dari siapa saya kurang jelas. Waktu itu saya dapatkan kitab itu dari Habibana Husain bin Abdullah almarhum Segaf. Beliau memberikan kepada kami kitab tersebut. Karena saya minta ijazah kepada Habib Husain, beliau mengatakan saya ini adalah orang yang nggak patut mendapatkan ijazah. Bagaimana saya bisa mengijazahkan? Dengan tawaduknya beliau mengatakan begitu. Tapi ala kulli hal itu adalah amal daripada salafun saleh. Saya minta izin untuk saya amalkan dan saya ajarkan. Kata beliau, silakan. Lebih baik kau tebarkan dan kau ajarkan kepada orang-orang terdekatmu dan orang-orang yang kau cintai serta kaum muslimin dimanapun berada. Itu sebelum beliau meninggal beliau. Itu di dalam marhalah tadi Habib, marhalatul wiladah. Marhalatul wiladah setelah kemudian dibacakan surat Inna Anzalna, surat Al-Ikhlas, kemudian doa yang lain supaya wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, lalu diadzankan di telinga kanannya dan diigamahkan di telinga kirinya. Setelah itu baru kemudian dengan akikah. Lalu kemudian tahnik. Tahnik ini penting. Tahnik ini semacam kayak imunisasi. Ada semacam injeksi imunisasi dari orang tua kepada anaknya. Tahnik bitasmiyatillahi wa dzikrillahi wa dzikri rasulihi. Mentahnik anaknya dengan membacakan kalimat bismillah, mengingat nama Allah Ta'ala, wa dzikri rasulillah, salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, summa talaba minal ulama'i was salihina fi asrih, lalu dia memohonkan kepada ulama dan orang-orang saleh yang ada di daerah itu di masa itu, minal akhyar, an yuhanniku, agar anaknya ditahnik oleh tangannya anak orang-orang saleh tersebut. Seperti itu. Wa an yanzuru ilaih, diminta ditahnik dan agar supaya orang soleh tersebut melihat anaknya, memandang anaknya. Wa an yaqra'u alaih, membacakan satu doa di kepala anaknya atau di dada anaknya. Wa an yad'ulah, membacakan doa. Wa hadza muhimmatun min muhimmati awwalin nash'ah. Kata Habib Umar, ini adalah awal pijakan pertama kali ketika anak mengenal dunia sebelum dia beranjak dewasa. Ini yang sangat pengaruh sekali ini. Ini yang banyak kemudian ditinggalkan oleh orang-orang zaman sekarang, permasalahan tahnik. Karena yang ada sekarang kan adalah imunisasi anak di rumah sakit. Sedangkan imunisasinya Nabi Muhammad ditinggalkan. Itu dengan kurma, atau dengan madu, atau dengan halwa. Sesuatu yang manis pokoknya. Kalau ada kurma lebih baik dengan kurma. Kalau nggak ada kurma maka dengan madu atau dengan halwa, atau manis-manisan yang lain. Lalu kemudian berikan nama dengan nama-nama yang baik sebagaimana sabda Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Rasul bersabda, kelak nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan namamu dan namanya ayah-ayahmu, maka perbaikilah namamu dengan nama yang baik. Nama kita Abdul Qadir, maka insya Allah kita akan bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kelak nanti di yaumul qiyamah. Nama kita Muhammad, insya Allah kita bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelak fi yaumil qiyamah. Bahkan dikatakan, idza kana yaumul qiyamah akhrajallahu ahlat tauhid minan nar. Kelak nanti di hari kiamat Allah akan mengeluarkan orang-orang min ahli tauhid, orang-orang mentauhidkan Allah Taala, mukmin, dari api neraka Allah Taala. Wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu isman nabi. Kata Rasulullah, dan pertama kali yang akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka Allah Ta'ala adalah orang yang namanya seperti namaku, Muhammad. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nah, sampai nanti sudah nggak ada lagi nama-nama Nabi yang ada di dalam api neraka tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada kaum muslimin yang ada di dalam neraka tadi dengan mengatakan, antumul muslimun wa anas salam. Wa antumul mu'minun wa anal mu'min. Kalian orang muslim kan? Dan saya adalah salam, kata Allah. Wa antumul mu'minun wa anal mu'min. Kalian adalah orang yang beriman kan? Saya adalah
zat yang mukmin, kata Allah Ta'ala, fayukhrijuhum minan nari bibarakat hadainil ismain. Maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka Allah Ta'ala berkat dua nama tadi, Muslim sama mukmin. Berkat nama Allah Ta'ala, salam sama al-mukmin. Itu fase di mana dia al-wiladah, ya. Kemudian fase yang terakhir adalah fase marhalatit tamyiz. Fase marhalatit tamyiz adalah jika anak itu sudah di usia tamyiz, usia 7 tahun, bisa makan, minum, cebok sendiri, mandiri lah anaknya. Bisa membedakan antara tamrah wal jamrah, bisa membedakan antara yang kanan dengan yang kiri, maka kemudian perkaranya terarah lebih besar lagi daripada sebelumnya. Tanggung jawab orang tua jauh lebih berat daripada sebelumnya. Apa? Yang pertama adalah yaitu tasmir anaknya, wa tarkis li abnaihim wa banatihim annallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Tanamkan kepada anak bahwa Allah Ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah Ta'ala yang esa, wa biyadihi malakutu kulli syai'. Dan di tangan Allah Ta'ala segala kerajaan yang ada di muka bumi dan langit. Lalu kemudian, wa hakadha tastamir syu'unu hadhihi tarbiyah. Berlanjut tarbiyah, enggak berhenti. Tarbiyah, pendidikan seorang ayah tetap berlanjut. Ketika anak kemudian sudah bisa membaca kalimat Allah, atau bisa berucap nutuk, bisa mengatakan abah, mama, atau ibu, umi, ya, maka pertama kali yang dituntunkan oleh seorang ayah atau seorang ibu adalah kalimat Allah, 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 Allah. Itu yang penting. Kata Imam Haddad, nanti ada di kitab ini. Dikatakan yang pertama kali dituntunkan adalah kalimat Allah wasmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunkan juga kepada anak-anak kita kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan ketika anaknya sudah agak sedikit bisa berbicara. Begitu. Dan itu terus kemudian berlanjut sampai anaknya kemudian di usia tamyiz, di mana anak tersebut kemudian diajarkan juga dengan adabul akal. Adab tata cara anak itu makan. Ma yata'allaq bi adabil akal wa syarab. Kira-kira apa yang punya hubungan ketika anak itu akan makan dan akan minum. Ta'limuhu bil akal bil yamin wasyarab bil basmalah. Begitu pula ketika anak itu akan mengambil makan atau minum, usahakan dengan tangan kanan. Awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah anak itu dengan cara duduk. Wa alla ya'kul wa alla yashrab illa wa huwa qa'id. Jangan makan, jangan minum kecuali dalam posisi dia duduk. Wa an yahmadallaha ba'da ta'ami wasyarab. Ketika dia selesai daripada makan dan minum, ucapkanlah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alla yusabiq ghairah. Jangan kemudian berebut, ya, lebih mendahului orang tua mengambil makan atau mengambil minuman. Wa alla yataqaddam ala man huwa akbar minhu sinnan. Jangan mendahului orang yang lebih tua di dalam mengambil nasi, atau ambilan nasi pada posisi yang pinggir, jangan diambil yang tengah. Posisi pinggir yang diambil. Itu pendidikan buat anak-anak kita. Min bidayati nash'ihi atau min bidayati nash'atihi, seorang ayah harus punya pengetahuan seperti ini. Punya ma'rifatuddin seperti ini. Itu sampailah kemudian pada marhalah madrasah. Nah, nanti pada marhalah madrasah jauh lebih tajam lagi nanti pembahasannya. Saya kira mungkin itu Habibana Idrus. Jazakumullah khair Habib. Ya Habib, ini ada pertanyaan yang masuk kembali tentang masalah seorang yang dikaruniai anak cacat. Ini adalah sebuah ujian atau karena kesalahan yang kita lakukan? Ya. Sebetulnya ya Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada orang tua seorang anak yang kekurangan atau masih di dalam posisi atau kondisi yang tidak seperti layaknya manusia biasa. Itu adalah merupakan ujian Allah Ta'ala akan kesabaran orang tua. Banyak orang tua yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan hal itu, maka kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajat orang tuanya dengan derajat yang mulia sekali. Dan Allah tidak berhenti hanya di orang tuanya. Bahkan Allah punya rencana sendiri buat anak tersebut, kelak anak itu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi orang tua nggak boleh kecil hati. Ketika anaknya kemudian
nggak seperti halnya wajarnya orang lain, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar sebagaimana layaknya orang bisa mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Itu adalah Allah punya rencana tersendiri. Skenario Allah Ta'ala, ketika Allah mengaruniakan kepada orang tua anak seperti ini, pasti Allah menyimpan satu hikmah bahwa anaknya akan menjadi yang membanggakan orang tuanya kelak di yaumul qiyamah. Kekurangan yang ada di dunia, ada kelebihan nanti yang ada di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam Habib. Kemudian ya Habib, ini ada pertanyaan lagi tentang masalah istilahnya bagaimana caranya agar nasihat itu bisa melekat kepada anak, serta yang tak kalah pentingnya ada penanya dari TV Al-Wafa juga yang kebetulan hadir dalam acara malam hari ini. Anak kecil yang berusia 4-5 tahun terkadang masih membuka aurat. Dan yang kita hadapi sekarang permasalahan bagaimana cara untuk pendidikan seks pada anak. Maksud di sini adalah cara agar jangan sampai tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan atau agar mereka terbiasa dengan merasa malu. Seperti tadi dikatakan di awal bahwasanya ketika baju itu tadi tangannya belum jadi maka artinya tak layak pakai, tapi sekarang baju yang nggak pakai tangan atau bahkan ukurannya lebih kecil masih dipakai. Yang dipersoalkan apa Habib? Yang dipersoalkan di sini adalah tentang pendidikan seks, maksudnya aurat dan lain sebagainya itu tadi. Agar mereka mengetahui batasan-batasan serta agar nasihat itu melekat kepada anak. Sebetulnya ini disinkronkan dengan psikolog anak ya, mestinya. Dengan psikolog anak itu penting. Jadi pendidikan seks buat anak tersebut adalah satu hal yang sangat penting jika dia sudah di masa untuk mengetahui hal itu. Jadi dia harus diajarkan juga akan pengetahuan bahwa ini adalah racun, jangan diminum gitu. Ini adalah perbuatan zina, jangan kau lakukan. Ini adalah perbuatan mesum, jangan kau dekati. Ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tahu akan hal itu racun, supaya bukan untuk kita minum, tapi agar supaya kita terjaga, jangan sampai kita kemudian minum dari air yang diracuni oleh orang. Karena mungkin sifat daripada racun tersebut sama dengan sifatnya air yang untuk kita minum. Layaknya sebagaimana orang itu diterbuai dengan yang namanya kenikmatan sesaat, tapi kemudian dia akan gelo, dia akan merasa kecewa, ya, dia akan merasa bahwa itu adalah satu hal yang nista dan itu aib buat dia, gelonya untuk selama-lamanya. Itu saya rasa mungkin di usia mendekati usia baligh, dia sudah harus paham tentang hal itu. Orang tua makanya harus sering duduk, komunikasi di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga tersebut dibangun dengan 3 pilar setidaknya ya, bukan satu pembahasan final. Setidaknya dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama adalah dengan cinta karena Allah. Yang kedua dibangun dengan komunikasi. Dan yang ketiga dibangun dengan saling mengerti. Walaupun masih banyak yang lain barangkali. Tapi setidaknya ada 3 ini. Dibangun karena cinta karena Allah. Jangan cinta karena cantiknya. Karena kalau cantik itu 5 tahun selesai. Ganteng itu 5 tahun habis. Luntur dia. Gigi ompong sudah nggak cantik lagi. Pipinya turun ke bawah sudah nggak indah lagi. Ya, kemudian bentuknya sudah meredek begitu, tangannya gemeter begitu. Apa indahnya kira-kira? Nggak ada bagusnya. Karena usianya cuma hanya segitu, sebatas dunia. Bukan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membangun hal ini barangkali mungkin ada tips-tips khusus mungkin. Yang kedua, adanya saling komunikasi. Apa yang menjadi keluh kesah istri harus diungkapkan kepada suami, jangan tertutup. Apa yang menjadi keluh kesah suami, ungkapkan kepada istri. Ketidakcocokan antara suami dengan istri harus saling menerima. Makanya katanya, saya punya guru Al-Habib Kazim bin Ja'far Segaf, rumah tangga itu jangan saling menuntut hak. Tapi rumah tangga itu berikan haknya masing-masing. Jangan menuntut hak. Engkau sebagai suami, mana hakmu kepada aku? Dan engkau sebagai istriku, mana hakmu terhadap diriku? Menuntut haknya, ini akan timbul eker-ekeran, perceraian, pertengkaran, dan akhirnya timbul kepada
berujung kepada yang namanya talak atau cerai. Tapi berikan hak, jadi saling menyadari akan haknya masing-masing. Itu yang kedua, adanya komunikasi, dibangun dengan adanya komunikasi. Kalau tidak saling mau bicara, silakan, tidak apa-apa, dengan surat menyurat atau dengan kertas. Mau diajak ngeteh bersama ke satu tempat, misalnya, sediakan satu kertas, istrinya, suaminya juga menyediakan satu kertas. Silakan, istri mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan suaminya pada kertasnya dia. Suaminya juga menuliskan kekurangan istrinya, apa yang dia minta dari istrinya. Nanti saling bertukar kertas tersebut supaya bisa mawas diri. Apa yang terjadi? Adanya komunikasi terbangun. Ini yang tidak ada komunikasi. Habib Hadi bin Ahmad As-Segaf, Jakarta, almarhum, kakaknya Habib Saleh, saya punya mertua, itu mengatakan eratnya hubungan rumah tangga itu karena sholat jamaah. Isyaknya jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah. Ngaji Quran juga jamaah. Waktu dia memesan kepada kami orang muda-muda ketika itu mengatakan, kalian kemanten-kemanten yang akan meneruskan bahtera rumah tangga ke depan, jangan lepaskan sholat jamaah. Sepele, ringan, remeh. Jangan lepaskan sholat jamaah. Kemudian taklim dari seorang suami kepada istrinya ba'da sholatil maghrib. Entah taklim safinah, apa taklim risalah jami'ah, apa taklim tentang tata cara wudhu, tata cara tayamum, atau kalau istrinya tidak bisa ngaji Quran, suaminya mengajarkan di jam-jam itu, atau di jam-jam yang lain, silahkan. Jadi ada kalanya hal-hal tersebut yang kadang-kadang banyak diremehkan oleh orang, itu karena tidak adanya komunikasi. Dan yang ketiga adalah tidak ada saling mengerti. Suami pulang malam gara-gara kemudian dia kerjaannya mungkin menumpuk, si istri kemudian jatuhnya cemburu, nggak saling mengerti, nggak mau mengerti apa yang menjadi keluh kesah suami. Saya datang dari tempat yang jauh, lelah, masa saya disu'dhoni. Istri pun juga demikian. Mungkin dia sudah tertidur ada di atas kasurnya, tempat tidurnya, sementara suami baru datang malam hari, digugah sama suaminya. Kamu tidur sebelum suamimu datang. Dia nggak ngerti bahwa seharian istrinya sudah ngepel rumahnya, mencuci baju buat anak-anaknya, memasakkan makanan buat suaminya, tapi tentang toh suaminya juga belum datang dari tempat kerjanya. Mungkin kelelahan sang istri tersebut tertidur tanpa dia sengaja. Jadi tidak ada saling mengerti. Timbulnya percekcokan di dalam rumah tangga itu disebabkan karena tiga ini. Cinta tidak karena Allah, tidak ada komunikasi, dan tidak ada saling mengerti. Berantakan tarbiyah kepada anak kita bagaimana? Anda silakan bisa bercerai, mengungkapkan kata-kata cerai, jatuh, tapi kemudian anak-anak Anda di dalam rumah. Apa yang terjadi? Anak kita, putri kita, anak keturunan kita. Jadi hakikatnya sebetulnya saat kita hidup di dunia ini adalah mengukir sejarah buat mereka. Dulu ayah saya, dulu ibu saya, dulu kakek saya, dulu nenek saya. Jadi bagaimana yang terjadi itu sudah diukir oleh sejarah dan akan dibaca oleh keturunan kita nanti ketika mereka sudah dewasa. Saya kira itu mungkin Habibana Idrus. Jazakumullah khair ya Habib. Ini dari atas penjelasan antum. Ini ada faedah dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Karena Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yurabbil awlad wa yushrif ala ta'dibihim wa aklihim binafsihi. Kata beliau bahwa dulu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mendidik anak-anaknya, bahkan menengok ketika anaknya di dalam ta'dib, ketika anaknya dididik oleh ibunya atau oleh gurunya, ditengok oleh Imam Haddad, dilihat oleh Imam Haddad, wa aklihim binafsihi, bahkan ditengok ketika anaknya dikasih makan sama Imam Haddad itu yang dimakan apa? Apakah makanan yang datang dari orang lain yang tidak jelas? Apakah makanan yang diberikan oleh tangan Imam Haddad? Ditilik sampai pada derajat itu, pada level itu pun Imam Haddad sampai kemudian sangat memperhatikan anak-anaknya. Bal wa yulagginuhum awwala syai'in, bahkan Imam Haddad mentalgin anak-anaknya sebelum anak-anaknya bisa bicara apapun, yang ditalgin oleh Imam Haddad kepada anak-anaknya adalah kalimat Allah, Allah. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, surat Al-Fatihah wal Muawwidat. Surat Al-Fatihah, surat Qul a'udzu birabbin nas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ya, wa yulagginuhum inda ghurubish syams,
ketika akan mendekati matahari tenggelam, atau ketika matahari tenggelam, itu waktu menjelang maghrib atau waktu maghrib, wa yulagginuhum wahidan ba'da wahidin. Mendiktekan, mentalqin anak-anaknya, menuntunkan anak-anaknya satu persatu kalimat ini. Apa yang dituntunkan oleh Imam Haddad? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Begitu pula halnya dengan kita. Kalau kita melihat ada seorang anak bayi yang kemudian dikeluarkan oleh orang tuanya untuk ditunjukkan kepada sahabatnya atau kepada kita, atau ketika waktu di Mahalul Qiyam Maulid begitu, lalu kemudian ditunjukkan, ini loh anak saya yang laki atau anak saya yang perempuan. Anaknya lagi nunu, masih bayi, lucu anaknya, tertawa barangkali. Maka kita yang melihat sang anak tersebut membacakan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Supaya anaknya tidak kena mata. Supaya anaknya tidak kena mata. Ya, itu juga ditalqinkan oleh Imam Haddad. Lalu talqin yang kedua di waktu ghurubi syams adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ketiga, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Lalu yang keempat adalah kalimat ya hafiz, ya hafiz, ya kafi, ya muhit. Itu dituntunkan oleh Imam Haddad ketika ghurubi syams, dan yang terakhir adalah sallallahu ala Nuh wa ala Nuhis salam. Sallallahu ala Nuh wa ala Nuhin assalam. Itu yang dituntunkan oleh Imam Haddad ketika ghurubi syams, ketika di waktu pagi hari tadi. Allah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan surat Al-Fatihah serta Al-Mu'awwidat, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Qul a'udzu birabbin nas serta surat Al-Ikhlas. Saya kira itu mungkin Habibana. Jazakumullah khair Ustaz Alwi atas apa yang tadi telah disampaikan tentang masalah tuntunan mendidik anak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kita semua mengetahui bagaimana fase demi fase untuk mendapatkan seorang anak yang saleh, serta di bagian akhir juga beliau memberikan tips kepada kita semua agar hubungan suami istri, hubungan seorang ayah dan ibu bisa tetap rukun sampai akhir hayat nanti dengan selalu melazimi dari salat berjamaah, cinta karena Allah, saling komunikasi dan saling mengerti. Mungkin ini yang bisa istilahnya yang bisa ada marhalah yang terakhir Habib, namanya marhalah madrasah. Nah, di dalam marhalah madrasah ini orang tua juga tidak boleh pelit memberikan pendidikan kepada anak akan ceritanya orang-orang saleh. Dari ceritanya Rasulullah kepada putri-putri kita, ceritanya Sayyidatuna Fatimah, ceritanya daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ceritanya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, wa kulluhum udul wa umana. Ya, jangan sampai anak-anak kita mencerca sahabat Rasulullah, membenci sahabat-sahabat Nabi atau membenci ahli bait Rasulullah. Jadi diajarkan, diceritakan hikayatis salihin. Ya, wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Itu penting buat kita agar menguatkan jiwa anak, hati anak, akidah dan pandemen anak, agar anaknya tidak kemudian lewong ke kanan ataupun ke kiri. Anaknya kemudian seperti layangan ke kanan, manginnya ke kiri, dia ikut ke kiri. Maka ceritakan hikayatnya orang-orang soleh, istiqamahnya mereka. Baik orang-orang soleh yang masih ditemui oleh orang tuanya, atau orang-orang soleh yang sudah wafat, yang sudah lama meninggal, seperti Imam Haddad, kemudian seperti Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Faqih Mugaddam, Imam Jailani, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Imam Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, dan masih banyak lagi yang lain. Itu fi halatil madrasah. Seperti itu. Idza kan, kata Al-Habib Umar, idza kanat hadhil adhan khaliyatan an tasawwuri hadhil khairat wal hikayat, kalau di dalam benak orang tua itu sudah enggak ada kebaikan dan hikayatnya orang-orang saleh seperti ini, wa khasyiyat, ya, wa hasyiyat bi akhbari saqitat, dan kemudian justru anaknya dipenuhi dengan kabar-kabar dan berita-berita tentang orang-orang yang jatuh dari mata Allah Ta'ala, fa kaifa takunu tarbiyah mawjudah fi baitihi. Bagaimana tarbiyah itu akan terwujud ada di dalam rumah
anak-anak kita. Wa kaifa nurabbi abna'ana wa banatina. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, kalau tarbiyah itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga kita. Wal'iyadzubillah, wallahu ta'ala a'lam. Tujuan kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita ini bukan ingin membatasi kehidupan dunia mereka, tapi tujuan tarbiyah ini adalah apa? An-nazar al-mutakamil alladhi ya'rifu mura'at al-maslahah bainal insan fi zahirihi wa batinihi fi dunya wa ukhra. Tujuannya di dalam tarbiyah ini adalah melihat dengan mata kita yang sehat tentang maslahat yang terbaik untuk anak manusia, untuk anak keturunan kita, baik urusan dunia mereka ataupun urusan akhirat mereka. Jadi bukan ingin membatasi. Silakan mereka ingin bersenang-senang, silakan mereka ingin berekreasi, tapi tentunya bersenang-senang dan berekreasi yang ada di dalam tuntunan yang baik, tuntunan Rasulullah sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama. Saya kira itu. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan perlindungan kepada kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan yang manfaat yang besar untuk kita dari pertemuan kali ini. Dan Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah mensejahterakan kehidupan kita. Allah menjaga bumi Indonesia insya Allah dari segala penyakit, dari segala wabah penyakit, dari segala fitnah wal mihnah. Ma zahara minha wa ma batan. Semoga Allah menjadikan anak-anak keturunan kita adalah ulama amilin, awliya salihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa ikhwanana wa akhwatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ulumi zahirah wa min ahli ulumi batinah wa min ahli taqwa wa min ahli amal bil ilm wa min al ulama wa min al adhkiya wa min as-sulaha wa min an-nujaba ya rabbal alamin. Wa anna Allah yarzuqna wa ayyahum arzaqan hissiyah wal ma'nawiyah ظاهرة وباطنة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة. اللهم فرح بهم نبيك المختار وأعلي بهم المنار وسلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإصرار. اللهم ارزقنا وإياهم الأخلاق الحسنة والأخلاق الكريمة النبوية المصطفوية. اللهم اجعلهم بارين بوالديهم ووالديهم أجمعين وبارات بوالديهن أجمعين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وأن الله يتكرم عليهم بما تكرم به عباده الصالحين. على هذه النية وعلى كل نية وعلى من ودع به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.